يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلال الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أبدا لا إله إلا الله المستوى سيدنا وحبيبنا وجبرنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سماع المعلم هذا الكتاب الحلامة الشيخ محمد بن عمر النووي البداء من الله بعلومه ثم على هذا الفلان الدين برحمة الله بسيوته أبو الله بعلومه خدمتنا ونوحه ولهم ببركة سيدنا ومولانا محمد بن الفاتحة الحمد لله يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تعالى في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه أشهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع صدق الله العظيم صدق الله الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, orang-orang tua kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, senantiasa menjadi rahmat, menjadi maghfirah, menjadi kekuatan di dalam bentuk ibadah, sehingga kita dimantapkan dalam keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah, keyakinan kepada kitab-kitab Allah dan para malaikatnya pada hari kiamat dan pada kadarnya. Senantiasa kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap nafas kita, gerak-gerik kita, yang kita langkahkan, setiap kaki kita, semoga Allah ridhoi dan menjadi bermanfaat di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan senantiasa Allah ampunkan kita punya kekurangan, Allah ampunkan kita punya kesalahan, dan Allah ampunkan kita punya dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, karena Allah Maha Pengampun. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda alam, makhluk yang terpilih dari sekian banyaknya makhluk yang Allah ciptakan, makhluk yang diberikan oleh Allah keistimewaan sehingga beliau menjadi sang penolong terhadap umatnya. Moga-moga kita yang hadir malam hari ini maupun keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, semuanya tanpa kecuali mendapatkan pertolongan langsung dari beliau di dunia, di alam kubur, di dalam akhirat kelak nanti. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan para penjejak-penjejak dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita pun sebagai pengikutnya beliau yang selalu senantiasa dicintai dan kita pun mencintai. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat oleh Allah menimba ilmu. Semoga yang kita timba ini ilmu yang bermanfaat di dunia sampai negeri akhirat. Al-babus salis wal ishrun, bab yang ke-23 di dalam kitab Tanqihul Qaul, sebuah karya ulama besar, bapaknya kitab pun, yaitu Al-Imam Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Baghdadi rahimallahu ta'ala. Mudah-mudahan berkat beliau kita yang hadir khususnya malam hari ini, dan keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilahnya beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bab yang ke-23, perkara fi fadilati taubat,
keutamaan taubat. Keutamaan taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taubatu hiya ruju'. Taubat itu adalah kembali. Kana mazmuman fi syar'i, yaitu tercelanya di dalam perbuatan syariat. Ila ma huwa majmunun fi syar'i, sehingga dia kembali untuk terpujinya di dalam syariat. Jadi taubat itu kembali ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, sehingga ia kembali ke dalam perbuatan-perbuatan yang terpuji. Itu yang dimaksud dengan taubat, yaitu kembali. Walau ilm, dengan ilmu. Kudu pakai ilmu. Karena ketika perbuatan dosa, seseorang tidak alam perbuatannya, tidak menggunakan ilmu. Tapi ketika menggunakan ilmu, manusia itu berbuat dosa atau tidak? Tidak. Jadi dia. Wal ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Mahlakat mab'adati min Allah azza wa jalla. Ternyata perbuatan-perbuatan maksiat itu menghancurkan. Mab'adati min Allah, sehingga jauh dari Allah. Maka harus segera kembali atau bertaubat. Bukan hanya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala aja, wa min jannatihi, dan juga jauh dari surganya Allah. Oh, ternyata Allah kepengen ngedekatin makhluknya terhadap surga. Karena surga itu bukan tempat orang-orang yang di dunia itu berbuat maksiat. Wa tarakuha, apabila mereka meninggalkan dari al-ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat, faqarrabu ilallahi azza wa jalla, dekat kepada Allah. Tidak hanya dekat kepada Allah aja, akan tetapi wajah nanti dan dekat kepada surganya Allah. Nah, surga itu diperumpamakan sebagai suatu kampung yang di dalamnya penuh dengan kedamaian, ketenangan, kerukunan, kehalalan, kepositifan, dan lain sebagainya. Ketika kita masuk ke kampung tersebut, Masya Allah, nyaman. Karena di dalamnya begitu banyak kebaikan-kebaikan, begitu banyak suatu rahmat yang di dalamnya untuk mereka. Kira-kira ketika kita masuk ke kampung tersebut, kita keluar lagi kan? Emang itu yang diharapin. Okay. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
at-taibu minaz dzambi kaman la dzamba lahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, at-taibu minaz dzambi, orang yang bertaubat daripada dosanya. Orang yang bertobat daripada dosanya, kaman la dzamba lahu, seperti orang tak punya dosa. Allahu Akbar. Tobat, ada orang yang bertobat karena perbuatan dosanya, dia kembali segera ke Allah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaman la dzamba lahu, seperti orang tak berbuat dosa. Oh, Masya Allah ya. Inilah Maha Pengampun ya Allah. Inna Allaha ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh. Allah udah ampunin, Allah sayang lagi. Tuh. Jadi begitu besar peluang makhluknya untuk dekat kepada Allah. Cuma kita ini udah dikasih peluang, udah dikasih kesempatan, molor. Ya. Keasikan. Padahal pintu langit belum tertutup. Andai kata pintu langit tertutup, wis kiamat. Artinya apa? Sebelum ruh itu ada di kerongkongan. Kalau udah ruh di kerongkongan, kayak seperti Fir'aun. Udah ngap kayak Mas Poki itu, dia tenggelamkan di laut merah ya. Baru percaya tuh Firaun, baru percaya tuh Firaun kepada Tuhannya Nabi Musa. Kalau begitu mau gue percaya dah Musa sama Tuhan lu. Tuh kata Firaun, ada malaikat kemarin-kemarin mana aja mas. Udah ditelepon aja udah sekalian tuh. Tapi diabadikan kata Firaun, diabadikan supaya apa? Supaya ada saksi bahwasanya orang yang sudah tidak yakin mau Allah, di saat ruhnya udah di kerongkongan pengen bertobat, bisa kan? Udah nggak bisa. Itu contoh. Nah mudah-mudahan sebelum ruh kita di kerongkongan kita masih mau bertobat. Maka kata Rasulullah, kaman la dzamba lahu, seperti orang nggak berbuat dosa. Orang kalau nggak berbuat dosa kira-kira bersih? Bersih. Seperti bayi barulah. Maka ketika kita bertobat kepada Allah, kita harusnya tiap hari, tiap saat, tiap saat. Jangan sampai tiap setahun sekali. Iya. Alhamdulillah setahun sekali. Iya kan? Masih ingat. Masih ingat. Alhamdulillah sebulan sekali. Masih ingat. Alhamdulillah seminggu sekali. Tapi seyogianya setiap saat. Maka dianjurin sama Rasulullah untuk memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai intonasinya beda. Ketika melihat sesuatu yang nggak nampak, astagfirullahaladzim, enggak begitu. Harus diyakini dalam hati. Wal mustaqbiru minaz zanbi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'u bi rabbih. Dan orang-orang yang selalu mohon
kepada Allah terhadap dosanya, wal mustaghfiru minaz dzambi wa huwa muqimun alaihi, sedangkan dia masih berbuat seperti itu. Orang yang memohon ampun kepada Allah terhadap dosanya, wa huwa muqimun alaihi, tapi dia masih berbuat begitu juga, berbuat yang gak baik, masih berbuat maksiat, dia mohon lagi sama Allah, dibuat begitu lagi, dia mohon, dibuat begitu lagi. Kal mustahzi'u bi rabbih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang mentertawakan Rabbnya, Tuhannya ditertawain sama dia, dimainin Allah. Selagi gue masih bisa mohon Allah, tak lagi mau Allah ampun, tak begitu lagi. Kalau bahasa kitanya mah kita kretek begitu. Ya kalau misalnya taubat, ya udah taubat. Tubuh taubatan nasuha, benar-benar taubat secara keseluruhan. Karena Allah kepengen memberikan yang terbaik terhadap mereka yang mau segera kembali. Apa? Jannatun na'im, Jannatul Firdaus, dan lain sebagainya. Surga, Masya Allah. Supaya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada manusia yang gak luput dari kesalahan. Makanya jangan sampai kita itu memperlambat hidup mati di tangan Allah. Maka ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah, ada waktu yang memang Allah mau tetapin. Waktu yang tak ditetapin oleh Allah ini kesempatan. Lagi berjalan dia istighfar, lagi duduk, lagi meriuh, lagi di atas kendaraan, gimana aja dia beristighfar. Karena boleh jadi ada yang nyangkut di dalam pikiran kita yang gak baik, iya kan? Lagi jikalau andai kata umpama misalnya tuh, ya, diborong semua, langsung dah astagfirullahaladzim, dan lagi. Yang penting kita nggak boleh mendekatin tempat-tempat yang memang benar-benar di situ ada maksiat. Nah, andai kata kita ke tempat tersebut, kita minta lagi sama Allah ampunan, ya Allah ampunin, saya punya berbuat begitu, begini, begitu. Besok begitu lagi. Kata Rasulullah, itu orang sama aja mempertawakan Allah. Tapi Allah marah kan? Allah nggak marah. Walaupun ada yang mempertawakanku, yang menghinaku, mencaciku, tetap Allah tidak marah. Tapi yang rugi adalah manusianya. Manusianya yang rugi. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang selalu senantiasa bertobat, tobatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Enak. Seperti kita punya mesin cuci, ada alat untuk pembersih supaya itu pakaian bisa dipakai kembali. Kalau dipakai kembali dalam keadaan bersih, suci, enak kan? Enak. Masya Allah. Artinya ketika nanti kita nggak ada kondisi memang lagi bersih suci, kita nggak bawa beban, ketemu sama Allah Rabbul Jalil, enak kan?
Ketemu sama Rasul, enak gak? Mah. Apa di dunia kayak penjara. Apa? Di penjara aja dikasih makan. Iya. Bener ya? Bener. Iya. Cuman kurang leluasa aja. Hidup di dunia pun begitu, kurang leluasa. Tapi dikasih enak. Hidupnya ini penjara bagi orang yang beriman. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Emang. Coba kalau nggak ada peraturan. Berantakan. Berantakan. Ada peraturan aja masih berantakan. Iya nggak? Ada hukum aja masih berantakan. Apa lagi ada hukum? Loh. Di sinilah kita dititipin sama Allah hati, dititipin oleh Allah akal, supaya apa? Yuk sama-sama kembali, karena kata Rasulullah, at-taibu minaz zanbi, apa itu? Taman la zanba lahu, orang yang bertobat terhadap dosa-dosanya, taman la zanba lahu, seperti orang tak berbuat dosa, bersih suci. Kenapa? Karena ada pengakuan. Dia ngaku, ya Allah, ngaku, nggak mau ngulangin lagi, ya Allah, dan saya akan berbuat yang baik. Maka syarat daripada taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tiga. Yang pertama menyesal. Yang kedua tidak mau mengulangi kembali. Yang ketiga berbuat baik. Udah diterima. Tapi kalau kita bertobat kepada manusia, tambah satu lagi, jadi 4. Nyesel, tak mau ngulangi perbuatannya, kemudian berbuat baik, balikin, minta maaf. Minta maaf sama orangnya. Kalau ada sesuatu yang pernah kita ambil bukan haknya, balikin. Kalau 3 bagi Allah gampang, tapi bagi manusia itu yang susah. Yang aturnya itu yang poin keempat. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. An-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Wa taibu minaz zanbi, dan orang yang bertobat dari dosanya kaman la zanba lahu, enggak ada dosa buat dirinya. Ruwahu at-Tabrani, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani wa Abu Naim, dan Abu Naim. An Abi Sa'id Al-Ansari, dari Ibn Sa'id Al-Ansari. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala jalisu at-tawabina fa innahum arqa aqidatun. Duduklah bersama orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau ada orang bertobat, deketin. Kenapa deketin? Karena kondisinya bersih. Itu dekat orang bersih, kecipratan nggak? Kecipratan. Dia berdoa, doa kita bertahun-tahun belum makbul. Segudang doa kita panjatin mau. Apa nih doa gua? Kabul-kabulnya kan begitu.
deketin, duduk sama orang-orang yang bertobat, gak ada hijab. Maka kata Rasulullah SAW, jalisu at-tawabina, duduklah kalian bersama orang-orang yang bertobat, fa'innahu, maka sesungguhnya mereka arrafu afidah, seringan-ringannya di buunya bermanfaat. Masya Allah, dahsyat. Begitu ringannya beliau itu punya kemanfaatan, sehingga kita diperintahkan untuk duduk bersama. Yang ada bila mana kita duduk bersama mereka itu besar hati. Lagi besar pala. Karena orang-orang bertobat itu nggak pernah sombong, aku. Seperti orang nggak punya daya. Orang-orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya daya di hadapannya. Nggak membusungkan dadanya, selalu ada di bawah. Ada orang yang bawah, dia makin bawah lagi. Ini kenapa? Masih merasa begitu besar dosanya di hadapan Allah, walaupun dirinya memang dalam kondisi dalam taubatan nasuh. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelasin ada 3. Kalau kita ketemu sama orang tua, hormatin, hargain. Kenapa? Karena ibadahnya lebih banyak, lebih utama ketimbang kita. Makanya kita nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh. Kalau sudah ketemu sama orang tua atau yang usianya lebih tua daripada kita, ya kan? Ada usia yang lebih tua daripada kita, ngelonong baik. Kita baru kemarin lahir, songong-songongin tuh orang tua. Wah. Kalau kita ketemu yang masih di bawah usia kita, hormatin, hargain. Kenapa? Boleh jadi kita yang dosanya paling banyak. Supaya apa? Supaya kita nggak sombong, walaupun ada usia di bawah kita. Kebanyakan kita kan sok gagu, sotoy. Iya. Leo kemarin sore. Tuh, sombong nggak? Sombong. Iya kan? Boleh jadi dosa kita lebih banyak daripada dia. Iya. Tuh kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Zaman sekarang kan banyak begitu. Iya. Pakai itu. Jariannya 10, lebih dari itu. Sampai males ngitungnya. Nah, ada karena kita ketemu non-muslim, hormatin juga, hargain. Boleh jadi besok dia beriman, kita kafir. Makanya kata Rasulullah SAW, jalisu at-tawabina, duduklah kalian bersama orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang bertobat ngajakin kemana? Tempat baik. Tobat aja. Iya. Gua nggak mau lagi. Apa nggak mau? Iya, dulu gua pernah begini begitu. Untung gue masih kayak kehidupan mau, masih untung gue ketemu orang baik, masih untung gue datang ke tempat yang baik.
Maka gue mau sia-siain. Tuh orang-orang tobat begitu. Bener-bener. Ada kata gue diambil mau Allah roh gue. Waduh. Ada kata gue masih kayak kemarin diambil. Bekal gue apaan? Gue punya. Oh. Udah deh. Mulai sekarang udah. Tuh. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aznaba dzanban, barang siapa yang telah berbuat dosa, tsumma nadama alaihi, kemudian dia nyesal, bahwa kafaratahu, menebus. Jadi kafarah. Jadi ketika dia berbuat dosa, dia nyesel, hapus. Allah tipek. Maka hidup kita itu nggak terlepas dari kertas, warok, dari kertas. Coba dah kita belajar kudu pakai kertas, tanda tangan kertas, jual beli kertas, nikah kertas, kematian kertas. Kita nggak jauh dari kertas. Maka tulislah jari kita selagi masih hidup di atas kertas yang baik. Yang nggak baik segera ditipek, dihapus. Jangan dibiarin, jangan diantepin, karena itu adalah catatan kita yang kita bawa nanti di hadapan Rabbul Jalal. Ya Allah, nih saya punya catatan, ya Allah, mohon dikoreksi. Dikoreksi sama Allah. Lah, ini kok belum dihapus? Lah, ini belum dihapus lagi. Lah, banyak amat belum dihapusin. Waktu itu kau kasihkan kesempatan peluang supaya lo hapus. Kenapa lo nggak hapus? Iya, ya Allah, maafin. Ada nggak tuh? Allah maafin di saat itu? Ada. Waktu itu saya lupa, ya Allah kasihkan. Agak ada gitu. Ada. Nah, ini bagus nih. Udah dihapus nih, kayak begini seharusnya nih. Iya, ya Allah. Namanya juga namanya, ya Allah. Enggak tahu gitu. Masya Allah dia juga bercanda. Ya. Inilah kesempatan kita. Wa qala al-Hasan rahimallahu ta'ala, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, at-taubatu ala arba'ati da'an. Orang bertaubat itu ada 4 tiang. Ada 4 tiang penyangga. Di antaranya berkaitan tentang taubat. Apa tiangnya? Istighfaru bil lisan. Tuh. Maka orang-orang yang bertobat itu nggak terlepas dari istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka kata Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, siapapun orangnya tatkala hendak tidur dia beristighfar kepada Allah, andai kata rohnya dicabut oleh Allah, dakhala jannah, masuk surga. Masya Allah. Biasain sebelum tidur kita istighfar. Biasa ya. Kalau udah biasa enak.
terbiasa. Bangun tidur juga enak, ringan, nggak ada beban, nggak ada beban. Makanya orang kalau bangun tidur ada beban, pasti sebelum tidur mungkin lupa istighfar, mungkin juga sebelum tidur dia masih belum rela mengikhlaskan tentang dunianya. Boleh jadi gitu. Makanya kalau kita pengen belajar ikhlas, belajar dari orang yang mau tidur. Ikhlas bener deh, nggak ada beban. Tidur aja dia lah. Nggak sadar nah, nggak inget. Utang kah? Nggak inget tadi. Yang kemarin banget nggak inget udah. Enak. Makanya kalau kita pengen belajar ikhlas, belajar seperti orang mau tidur. Pengen lagi belajar ikhlas, seperti orang pengen buang hajat besar. Tuh, ikhlasnya masya Allah. Udah selesai nggak pernah ditengokin lagi tuh. Ali gitu kan, ditengokin. Nah baru semalam makan pizza nih, gue tengokin masih pizza ibu nggak? Ikhlas tuh. Maka orang-orang yang ikhlas, masya Allah, nggak pernah tuh ditengokin lagi, nggak pernah diinget-inget lagi. Taubat pun begitu. Istighfar, al-istighfar bilisan, tadi istighfar. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun orangnya yang mendawamkan istighfar dan salawat, rezekinya nggak pernah putus. Seperti kisahnya di zaman Syekh Khalil Bangkalan rahimahullah ta'ala. Ada 3 yang orang permasalahannya beda-beda. Yang satu rezeki seret, miskin seret. Yang satu lagi belum punya keturunan bertahun-tahun. Yang satu lagi belum bayar hutang, piutangnya nambah lagi, nggak kelar-kelar hutangnya. Laporan, ngadu, minta saran, bojengan sama Syekh Khalil Bangkalan. Syekh, ya ada apa? Saya punya masalah apa? Saya miskin, pengen kayak orang-orang punya duit banyak, pengen beli ini, pengen kasih itu, pengen ini, pengen itu, pengen kayak orang-orang. Apakah ada beliau perbanyak istighfar? Perbanyak istighfar ya Syekh? Iya. Kedua, iya. Ya. Masuk lagi satu. Ya Syekh, ya ada apa? Saya punya masalah apa? Saya belum dikaruniai anak, belum dikaruniai keturunan. Udah lama sih. Perbanyak istighfar, iya. Itu dulu. Gak ada lagi amalan? Gak ada. Wah. Kan lagi ada nih. Sih, iya ada apa? Punya masalah? Iya. Masalahnya apa? Utang saya. Ini makin banyak banget ya. Kemarin buat sekian, sekarang nggak gitu. Pengen bayar, mau hidup, ya tahu sendiri sih. Makanya saya minta nih amalan, ya perbanyak istighfar, iya. Udah nih. Singkat cerita tak lama, 3-3-nya yang dulu punya masalah beda-beda datang kelar semua. Saya makasih ya, makasih. Saya apa? Alhamdulillah waktu tempo lalu engkau memberikan amalan perbanyak istighfar. Alhamdulillah saya pernah berbagi yang ini, yang itu, yang ini. Alhamdulillah rumah nggak kontrak lagi, punya mobil. Walaupun mobil-mobilan, tapi ada yang asli no, jarang dipakai. Alhamdulillah. Datang lagi yang atuh, ya Syekh, makasih. Alhamdulillah. Sekarang anak saya lebih dari atuh, ganteng, cantik. Datang lagi, alhamdulillah utang saya udah kebayar ya Syekh. 3 masalah berbeda, kuncinya satu, istighfar.
Pertanyaan kita, berapa banyak kita beristighfar, berapa ingat kita beristighfar. Jangan istighfar ketika melihat sesuatu yang goib. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jangan. Masa yang sempurna kalah dengan yang tidak sempurna. Ya. Udah kasih kuncinya sama Allah melalui Rasulullah buat ngebuka apa permasalahan hidup. Hidup nggak jauh dari masalah, dikasih kuncinya bahwa ketika ketutup buka kebuka itu. Pusing istighfar, senang bagi. Anak-anak pusing nggak istighfar, senang nggak ngebagi, ampun pada ulang. Tahu doa yang pertama ada Hasan rahimahullah ta'ala yang taubat istighfar. Yang kedua wa nadamu bil qalbi, nyesal dalam hati. Ya, nyesal di hati, jangan di mulut. Kadang gua taubat dah, nggak mau lagi, besok dikerjain lagi. Paul. Itu nyesel bukan? Bukan. Nyesel itu adanya di hati, bukan di mulut. Di hati. Tuh diamnya taubat. Yang ketiga, wa taraku bil jawarih, ditinggalin itu sesuatu yang menyebabkan dia nanti akan kembali lagi. Harus ada pencegahan. Kenapa? Karena bisa balik lagi. Makanya penyesalan itu adanya harus di hati. Udah. Bismillah. Allah. Maka ikut sertakan Allah di dalam kehidupan kita. Alla ya'udu zikrillah. Nggak boleh kita tinggalkan tentang zikir. Makanya bersyukur kalau kita duduk sama orang-orang zikir, orang-orang yang selalu dekat sama, atau orang-orang yang sering ngumpul terhadap ahli zikir, kebuka hijab. Hijab udah kebuka, masya Allah. Dia bisa ngerasain Allah seperti kita bisa merasakan angin. Angin bisa dilihat ya? Tapi bisa dirasakan ya? Ya. Dekat sama orang ahli zikir, kebuka. Endingnya boleh jadi itu orang mukasyaf hatinya. Maka kata Rasulullah SAW, basahi lidahmu. Maksudnya apa? Minum banyak itu. Bisiklah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dikatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah hati akan jadi tenang. Boleh jadi hati kita lagi gundah, lagi galau, tak lagi ingat kepada Allah. Boleh jadi dia ingatnya tentang dunia. Maka kata Ahmad Albar, dunia ini permainan, dimainin hati kita sama dunia deh. Makanya kita minta maaf apa? Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, sabit. Nah, tetepin ya, mantepin, sabit. Qalbi, hatiku ala dinika, atas agamamu, yaitu Islam. Supaya kita mati dalam kondisi
Islam. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak Islam. Banyak orang yang mati dalam kondisi tidak Islam. Islam, cuman matinya tidak kondisi Islam. Matanya ke atas. Bil matinya ada yang sebelah golongan kiri. Islam. Pas dilihat iya benar Islam, KTP, tapi matinya banyak. Makanya kita minta sama Allah tuh. Kata Rasulullah SAW ketika di sujud akhir, jangan lupa minta di situ. Ya Rabb ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Ya Allah yang mampu membolak-balikan hati, mantepin hatiku di atas agama. Wa nawwir qalbi, dan pancarkan cahaya terhadap hatiku ala dinika, atas agama. Atau yang sering dipakai sama beliau di kala sujud terakhir, wa nawwir qalbi wa nawwir jasadi wa nawwir ruhi binuri sayyidina wa maulana. Kalau pakai monggo. Ya Allah, pancarin cahaya hatiku, jasadku, ruhku binuri sayyidina wa maulana. Cukup. Nambah. Ketika kita minta sama Allah di sujud terakhir, ada hijab kan di situ? Enggak. Saking nggak ada hijabnya, bumi bersaksi. Bumi bersaksi. Al-ard yashhad. Bumi bersaksi. Karena kita pun berasal dari bumi. Bumi ketemu bumi, senyawa kan? Hidup kan? Allah hidupin dia. Begitu. Maka orang-orang yang selalu senantiasa beristighfar lazat banyak. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan orang-orang yang selalu senantiasa gemar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita golongan-golongan yang selalu senantiasa pandai membersihkan diri, sehingga kita mohon kepada Allah agar kita, orang tua kita, keluarga kita, semuanya dah tanpa kecuali dijauhi daripada perbuatan-perbuatan maksiat, dijauhi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang negatif. Dan Allah deketin dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh, sehingga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya na'budu wa nasta'in. Ya Rabbana tarabna bi'annana tarabna wa antana asrabna tub alaina tawbah اغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب
وآله وصحبه عدد قاس صحبه والحمد للإله في البدع والتناهي والحمد للإله في البدع والتناهي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي لا نبي له وتقبل به الكرم وتقدم الهوائج وتنادى برقائب ووصل خاتم ويستسكر امامه بأخير الكريم وعلى آله وصحبه كرمة ونحسن بأداء كل معرفة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رسول الله انصر علينا يا رسول الله انصر علينا يا رسول الله انصر علينا يا رسول الله اشفع حاجاتنا عند الله اشفع حاجاتنا عند الله اشفع حاجاتنا عند الله اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة اللهم نسألك بحسن الخاتمة ونور قلوبنا ونور قلوبنا ونور قلوبنا ونور أجسادنا ونور أجسادنا ونور أجسادنا ونور روحنا وأرحانا بنور سيدنا ومولانا محمد اللهم سبحانك اللهم وتعالى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.